Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Ispan tentunya di acara Ngopstik, ngobrol sambil akustik. Di sini udah bersiap-siap band lah Bang Hendro. Band yang keren, konsisten, beda. Dan aku udah gak sabar lah pengen lihat perform mereka ini ya. Langsung aja kita sambut Selat Malaka. Angin melambai, melena duha, menari-nari, memanggil-manggil, terbawa kata dalam suasana malam tujuan, tentramlah Tuhan. Sepucuk ku tulis surat teruntuk yang istimewa. Ku tunggu balasmu kasih, ku tunggu balasmu kasih. Sepucuk ku tulis surat teruntuk yang istimewa. Ku tunggu balasmu kasih, ku tunggu balasmu kasih. Sepucuk ku tulis surat teruntuk yang istimewa. Ku tunggu balasmu kasih, ku tunggu balasmu kasih. Sepucuk ku tulis surat teruntuk yang istimewa. Ku tunggu balasmu kasih, ku tunggu balasmu kasih. Ku tunggu, ku tunggu, tunggu. Sepucuk ku tulis surat. Ku tunggu, ku tunggu, tunggu. Ku tunggu balasmu kasih. Selamat malam buat semua yang udah Tribuners yang sedang menyaksikan live session kita malam ini. Semoga semuanya baik-baik saja. Terima kasih sudah berjuang. Karena perjuangan masih panjang. perjuangan masih panjang. Dan semoga kalian terhibur malam ini. Mungkin ada yang baru balik dari kantor, mungkin ada yang baru selesai kelas malamnya, mungkin ada juga yang Ya, pertarungan pribadi masing-masing lah. jadi Ya yang penting kita semua sehat-sehat, masih bisa mendengarkan Selat Malaka. masih bisa menikmati musik dan hidup seadanya. Oke, jadi ini lagu kedua kita, judulnya apa ya? Perbatasan.
mana kulihat dirinya tenggelam, ku rasa ku ada di perbatasan, di mana kulihat dirinya berlari, ku rasa ku ada di perbatasan. Di mana kulihat dirinya tenggelam, ku rasa ku ada di perbatasan. Rebalah sejenak sebelum kau ke surga. Rebahlah sejenak sebelum kau ke surga. Kau bilang ku bisa terbang ke surya, walau sebatas mata kaki pun aku terbang. Walau sebatas mata kaki pun aku terbang. Terbang jauh, terbang jauh. Kau bilang ku bisa tinggal di bulan sana, walau cuma di sini rumahku aku senang. Walau cuma di sini rumahku aku senang. Tenang, 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 tenang. Kau bilang ku bisa terbang ke atas surya, walau sebatas mata kaki pun aku terbang. Walau sebatas mata kaki pun aku terbang. Terbang jauh, terbang jauh, terbang jauh, jauh, jauh. Udah mas, 3 lagi. Satu lagu. Satu lagu lagi ya? Satu lagu lagi. Oke, terus dan itu Perbatasan, salah satu lagu kesukaan kita di album yang baru kita rilis di tanggal 30. Tinggal 30. 30 kan aja lah. Tanggal 30 Januari yang Ya, lalu. yang terakhir kita rilis kemarin. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin penasaran dengan musik Medan itu gimana sih sekarang, kalian bisa
beli album kita lewat DFA Records dan Fairway Records yang juga nge-publish album kita tahun ini. Kalian bisa kontak DFA Records atau ke Selat Malaka lewat Instagram kita. Kalian DM aja langsung dan nanti bakal langsung kita balas. Ini lagu terakhir dari kita, judulnya Haru Biru, single kedua kita. Dan kalian bisa dengarkan lagu ini juga di SoundCloud kita itu di www.soundcloud.com/selatmalaka. Semoga kalian terhibur. Terima kasih. Selamat malam. Semua tampak pucat, hal yang biasa, kadang sesaat berlama-lama, jejak kecil yang lalu menjawab pesan. Hujan kan turun, sirami senja. Ya, biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita ya. Biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita. Embun tipis menjaga mesra biru. Andai bernama ku panggil semu, kelak tiap ucapan wujud nyata. Hujan kan turun, sirami senja. Peluklah keheningan, jangan sampai terdengar. Pelanlah, jangan enggan, lepaskan selamanya. Biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita ya. Biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita ya. Biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita ya. Biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita ya. Biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita ya. Biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita ya. Biarlah siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita ya. Biarlah siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita ya. Biarlah siang berakhir
Semua tampak pucat, hal yang biasa. Kadang sesaat berlama-lama, jejak kecil yang lalu menjawab pesan. Sumbang dan merdu selalu percuma. Ya, biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita. Ya, biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita. Embun tipis menjaga mesra biru. Andai bernama ku panggil semu, kelak tiap ucapan mewujud nyata. Hujan kan turun, sirami senja. Peluang keringat, jangan sampai terdengar. Pelan-pelan, jangan enggan, lepaskan selamanya. Dan biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita. Ya, biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita. Ya, biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita. Ya, biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita. Ya, biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita. Ya, biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita. Ya, biar berakhir habis berlalu, malam sampai bukan lawan kita. Ya, biar berakhir habis berlalu, malam sama bukan lawan kita. Ya, biar berakhir habis berlalu, malam sampai bukan lawan kita. Ya, biar berakhir habis berlalu, malam sama bukan lawan kita. Biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita. Ya, biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita.
Itu dia tadi penampilan dari Selat Malaka, beri tepuk tangan dulu Tribuners yang di rumah yang di sini. 3 lagu. Yes. Tapi sebelum kita lebih dalam barulah perkenalkan diri. Mungkin yang di Medan udah tahu, di Tebing Tinggi mungkin belum tahu. Mungkin ada yang Ya, saya Leo di posisi gitar. gitar. Yes. Oke, Bang Leo di posisi gitar. Saya Albert, vokal dan gitar. Kalau yang gitar ada dan ada. Ini Saya- drum memang. Ya, saya Jose di drum. Jose, Bang Albert, Bang Leo. Yes. Selat Malaka ini udah terbentuk dari kapan? 2014 bulan Maret. 6 sampai 7 tahun. Yes. Sekitar segitulah 6 6 sampai 7 tahun. Maret ini 7 tahun berarti. Iya, menuju 7 Kemarin tahun. ini udah 7 tahun. Iya. Kira ada rencana apa di anniversary lah ke-7? Belum. Dan udah nggak muda lah itu ya, udah Iya. cukup besar lah. Iya, kalau rencana di 7 tahun mungkin kita lihat kondisi sekarang ya, lagi pandemi gini, kita juga udah punya kesibukan masing-masing. Mungkin gak ada rencana yang gimana-gimana sekali, tapi karena kemarin kita baru rilis album, mungkin kita masih berusaha untuk mendistribusikan aja sih. Lebih ke promo Iya, karya-karya lebih yang ke udah promosi rilis lah ya. yang Yes. kita rilis kemarin ya. Tapi penasaran kenapa namanya Selat Malaka? Jadi waktu itu sebenarnya awalnya kita itu kenapa Selat Malaka, kita pengen bikin nama yang bahasa Indonesia ya gitu ya. Waktu 2014 itu pertama kita mulai namanya Albert and Friends. Albert and Friends karena Albert yang sebenarnya dia yang awalnya ngumpulin kita jadi ngeband semua. Terus kita udah berempat dengan satu lagi Ari yang kebetulan lagi di Garut. Kita mikir ya udah kita ganti nama lah yang bisa lebih mewakili visi kita ke depan gitu, kita ngemusik ke depan gimana gitu. Sebenarnya nggak terlalu serius sekali, tapi waktu itu kita pertama mau bikin namanya Tan Malaka kan. Tan Malaka. Cuma karena itu nama tokoh, kita merasa nanti nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Karena itu bukan tokoh yang biasa-biasa. Jadi kita plesetin Selat Malaka gitu, karena pertama Selat Malaka dekat dengan Sumatera, jadi ada nuansa Sumateranya. Dan kedua bisa jadi bahan olok-olokan orang sih. Jadi lebih mudah diingat, oh Selat Malaka gitu kan. Karena belakangan kita hampir 60% orang ingat nama kita karena jadi bahan olok-olokan sih Selat Iya. Malaka. Olok-olokan negatif atau gimana? Ya karena Sebenarnya- namanya konyol sih. Iya, karena namanya konyol kan. Berarti bisa dibilang negatif, olok-olokan yang negatif. Awalnya Yang sih sebenarnya terus kita mana. pengen bikin apa entitas yang paling dekat dengan kita gitu. Ya paling dekat Selat Malaka lah gitu. Tapi makin kesini orang sering bilang Selat Sunda gitu. Sebenarnya itu adalah, kalau buat aku sih itu cara orang buat ngingat Selat Malakanya. Jadi nggak ada cerita negatif positifnya. Enggak, itu Cuma sebenarnya kita balik takutnya lagi. nanti kalau misalnya kami diundang main gitu di luar Sumatera gitu kan, misalnya ke Jawa, ke Jakarta, takutnya nanti kami harus bisa jadi berubah nama kan, jadi Selat Sunda. Terus tadi perform 3 lagu tadi, yang terakhir itu Haru Biru itu aku sering pernah denger atau sering aku dengar. Itu kok bisa? Kira-kira maksudnya kukira kayak mana? Kukira tadi kalian cover. Oh gitu. Kira ya. Itu single kedua kita sih tahun 2017. Oh iya, malah itu 17. 17. 2017. Ah, jadi Rilisnya. udah cukup sangat-sangat nggak asing di kuping. Itu karena mungkin memang perjalanan dari 2017 ya sampai 17. sekarang, ada beberapa radio kali yang masih mungkin memutar. muterin itu terus gitu. Makanya di beberapa teman-teman juga apa yang paling, karena padahal ini kan single kedua. Kalau kita sih lebih sering bawa single pertama malah yang Tanpa Ruang. Nah, tapi kalau di teman-teman dibawain ya. enggak. Malah di teman-teman yang lain kalau kita tanyain lagu mana sih yang paling yang Haru paling Biru. ngingetin gitu. Haru Haru Biru gitu. Paling dekat Haru Biru sih. Paling berarti hit song lah dari Selat Malaka, Haru Biru. Iya, Selat mudah-mudahan. Malaka nggak akan tampil, nggak akan perform live tanpa Haru Biru. Iya, Bawa kurang lebih gitu. Iya, iya, betul. Last song maksudnya lagu terakhir ya. Enggak sih, tapi itu justru ada cerita lucu di situ. Kenapa? Setiap kali kita bawa Haru Biru, Mm-mm. panitia pasti gemetar.
Karena hujan. karena hujan mulai nongol. Setiap kali. Setiap kali. hujan. Setiap kali. Iya, pokoknya kalau udah mau datang, kalau kita udah mau bawain haru biru, mulailah di itu awan-awan Mendung. hitam datang. Ya. Jadi Hampir kebetulan gitu, hampir terutama kalau acara outdoor. iya Entah kalau kenapa pasti. nggak ngerti entah kenapa. Serius? Aja. Kita pernah udah main intro, udah main setengah bait pertama itu tiba-tiba gerimis, kita bubar. Iya. Bubar kita masuk. Berarti lagunya belum sampai habis. Belum sampai habis, kita bubar udah kosong stage. Waktu itu di depan ini ya. Grenina ya. Ina Hotel ya. Iya kayaknya ya. Ya kan seberang Merdeka Walk. Iya. Kita bubar udah kosong semua. Hujannya reda. Bukan brand ini kayaknya yang depan bank itu ya, Enggak. yang kantor bank yang besar itu. Enggak di Kayak- depan bank itu sih. Iya. Ya pokoknya depan salah ada satu stasiun. lapangan yang Iya. paling gede lah di Medan, lupa antara. Iya di Grenina itu. Bet. Oh Iya. Itulah. dan sampai sekarang nggak tahu lah alasannya, maksudnya penyebabnya gitu. Nggak ada cerita magisnya, kali aja kebetulan emang. Setiap Kebetulan kali. cuma jadi Iya, anekdot kita jadi, kan. Gitu. pembicaraan juga ya sama kita. Cerita lagunya tentang apa nih, boleh diceritain mungkin dari Bang Jose dulu. Ah. Kalau untuk lagunya mungkin yang selalu yang ciptain bang. Oh, siapa tuh yang nyiptain? Bang Leo. Iya. Boleh. Jadi Haru Biru itu sebenarnya awalnya dia ada dua itu. Pertama kita ngebikin musiknya terus liriknya. Terus tapi kalau secara umum Musik. lagunya itu Musik dulu baru lirik. iya. Termasuk Waktu itu- nada vokalnya. Iya, nada vokalnya. Oke. Jadi waktu itu kita menulis aku nulis lagunya, terus aku latihan bersama kawan-kawan. Cerita lagunya itu sih sebenarnya tentang dari refnya aja sih, ya biar siang berakhir habis berlalu, malam tetaplah bukan lawan kita. Jadi sebenarnya berbicara tentang ups and down-nya waktu kita jalani kehidupan kita gitu. Kadang-kadang kita lagi susah, kadang-kadang lagi senang. Jadi semuanya bakal berputar gitu. Karena waktu siang gitu kita mungkin bilang cerah gitu, ketika malam gelap itu kan kayak satu kesatuan gitu, memang nggak bisa dipisahin. Jadi message lagunya itu sebenarnya gimana supaya kita itu tetap bersyukur aja gitu, tetap jalanin hidup aja walaupun mungkin ya kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang down, kadang-kadang up gitu. Message-nya tentang kehidupan secara umum sih, nggak ada yang spesifik gimana. Tapi pemakaian bahasanya kok bisa sebagus itu menurutku ya. Memang kebetulan di lagu kedua ini by design kita rencana memang kita mau bedakan dari Tanpa Ruang single pertama, karena single pertama itu bagi kawan-kawan bobotnya berat gitu, musiknya lebih kental dengan musik jazz gitu kan. Jadi lagu kedua kita pengen yang lebih pop, lebih easy listening, yang bisa lebih relate ke kawan-kawan kita gitu. Dan keluarlah Haru Biru ini ya. Dan jadilah Haru Biru ini. Oke, Haru Biru. Terus ada Perbatasan juga. Yuk. Tadi dibawain juga. Terus yang pertama lagu Angin Melambai. itu lagu Selat Malaka semua. Iya. Itu semua ada di album yang baru keluar ini. Iya. Ada. Semua. Semua. Total ada berapa track? Ada 8 lagu 8 track termasuk Haru Biru, termasuk Perbatasan dan Angin Melambai. Angin Melambai. Iya. enak. Dari 8 itu enak-enak semua. Maksudnya itu mini album atau album itu bisa dibilang? Full album. Full album. Itu tajuk albumnya apa? Sebenarnya kita ngerilis itu jadi self title. Jadi Selat Malaka juga. Oh, Gitu. Kalau diringkas sebenarnya secara keseluruhan kita tetap bahasnya itu soal kehidupan. Entah kenapa waktu kita bikin lagu sebenarnya mungkin akan lebih gampang kalau mungkin di pikiran orang ya akan lebih gampang kalau misalnya bikin lagu cinta-cintaan gitu. Tapi kalau buat Selat Malaka itu tugas yang paling susah. Nggak tahu entah kenapa. Mungkin Selat Malaka ini bahasanya bukan bahasa apa namanya? cintaan. Itu nggak cocok buat kita. Bukan berarti lagu-lagu cinta itu jadi lebih apa namanya? Lebih jelek daripada kita atau apa. Nggak ada, semua lagu sebenarnya sama gitu. Message-nya apa aja yang penting. Cuman kalau di Selat Malaka kebetulan kita kalau misalnya ngobrolin soal cinta itu emang nggak cocok gitu. Dan kita memang lebih sering kalau ngobrol itu pasti lebih senang bahas-bahas yang umum kehidupan sih bang. Jadi kita sering tukar pikiran. Kadang-kadang kalau kita baru siap latihan atau kita nggak main musik gitu, kita ngumpul berempat pasti sharing sih tentang apa aja yang tentang kehidupan gitu. Kita senang ngomongin filsafat, senang ngomongin hal-hal yang jauh dari
asmara sih. Malah kita kalau ngomongin asmara malah langsung ejek-ejekan. Iya sih. Jadi bahan Aneh itu. ketawa-ketawa gitu. Jadi ketika kita berkarya itu jadi satu benang merah sih gitu. Karena di luar musik juga kita yang menyatukan itu topik bahasannya Itu itu. tadi. Mungkin dari Bang Josi dulu. Dari ke-8 track ini mana yang jadi favorit Bang Josi? Yang Dan jadi kenapa? favorit itu di barisan terpanjang. Itu track nomor Nomor apa itu? Nung nang nung ning nung. Yang berapa? 4 kali ya. Lagu keempat. apa jadi dong? Barisan terpanjang. Barisan terpanjang. Kenapa Bang Josi? Drum feel-nya bagus apa? Itu kalau kemarin di proses pengetrekan recording drumnya itu paling berat karena berat. temponya terlalu lambat, terus Musuh bebuyutan drummer Iya. itu. Iya. terlalu lambat tuh susah benar. Ketahan maksudnya. Emosinya ketahan. Tahan lah. Kenapa jadi favorit itu karena gloomy ya. Dari Oh. semua lagu itu barisan terpanjang tuh yang paling gloomy. Dan menjadi favorit. Iya. Bang Josi. Barisan terpanjang. Kalau dari Bang Agus sendiri. Aku sebenarnya nggak ada yang sebenarnya semua sama kalau menurut aku ya. Karena Kita penggalan cerita setiap cerita yang ada di lagu Nyambung ya. itu punya value yang bener-bener Selat Malaka banget gitu. Jadi kalau balik lagi relate apa enggak di situasi saat itu, tapi kalau misalnya lagi pengen gloomy dengarnya barisan terpanjang gitu. Tapi kalau pengen yang aku pengen menggebu-gebu nih, aku pengen bangun pagi dengan semangat dengarnya Angin Melambai. Jadi dalam satu album itu makanya kita kalau paling susah kalau ditanya genre. Iya. Sebenarnya itu belum ditanya dan nggak akan ditanya lagi lah. Apa alasannya? Iya. Apa alasan? kalau pasti kita jawabnya pop karena itu yang paling aman, itu yang paling ya udahlah nggak usah ditanya lagi karena tapi kalau denger satu album itu akan mengerti bahwa dalam journey-nya itu sebenarnya semua genre itu ada di situ, mulai dari gaya jazznya ada, mulai dari gaya rocknya ada, bluesnya ada. Ya dalam perjalanan satu album itu kayak naik roller coaster sebenarnya. Jadi kita bawa kenceng banget, abis itu Bro, yang lambat banget sampai selambat-lambat sampai tidur lambat. ya. Nah, Dan Gitu. berarti nggak kutemuin jawabannya berarti. Yang malah jadi favorit Bang Albert. karena semua Semuanya menjadi favorit. semuanya itu punya cerita sendiri-sendiri. Kalau Bang Leo mungkin ada Lagu terakhir sih Tergari Harap. Tergari Harap. harap. Kenapa tuh Bang? Itu satu-satunya lagu yang ditulis Albert. Dan itu menjadi favorit Bang Jadi Leo. favorit karena Albert yang nulis gitu kan. Karena dari tujuh lagu itu hampir itu semua aku yang nulis, tapi musik digubah sama Selat Malaka semua kan. Cuma yang lagu terakhir itu Albert. Dia waktu itu sempat ancem gitu, kalau nggak ada ini lagu dari aku nggak mau nih aku take vokal gitu. Jadi oh ya udah main gitu kan. Karena dia bikin Tergari Harap dan emang signature dia kan dengan lagu yang sendu yang lebih kesannya lebih jazzy. Jadi di track itu, track pertama Tanpa Ruang, track terakhir Tergari Harap itu kayak satu lingkaran penuh sih jadinya. Karena di Tanpa Ruang kita pertama menulis lagu dengan suasana jazz, Tergari Harap juga dengan suasana jazz, tapi punya perbedaan tetap. Jadi yang Tergari Harap ini memang lebih kuat mood klasiknya, itu klasik musik jazz tradisional karena di situ drumnya pakai brass dan ada solo bassnya yang solo bass itu satu-satunya yang pakai solo bass yang jazz. Berarti beda-beda lah bisa dibilang. Iya. Track favorit dari personel. Heeh. Ini album pertama atau album keberapa nih? Pertama. Pertama. Iya, Dan sejauh ini gimana perasaan Selat Malaka untuk respon teman-teman terhadap album ini? kalau dari teman-teman yang aku kenal yang emang beli juga albumnya dan dengerin, Wis. banyak yang kaget sih sebenarnya. Kaget kenapa? Kenapa kaget? Mungkin karena tata bahasa kali ya. Karena di semua lagu itu kita punya pemilihan diksi-diksi yang emang ya mungkin nggak biasa di telinga orang, terkesan puitis, ada yang bilang terkesan berat dan filosofis gitu. Dan kayak di Tergari Harap kayak yang kata Leo tadi, justru waktu bikin itu aku pakai diksi-diksi yang dipakai dalam puisinya Amir Hamzah. Boleh dikutip
lirik dari harap mungkin Eh, 1-2 bait mungkin. contoh misalnya gini, aku kutip kata lipu. Lipu itu sebenarnya sedih. Oh, Lip sama artinya gitu. sebenarnya sama, tapi itu lipu itu aku kutip dari puisi-puisinya si Amir Hamzah gitu. Dan mungkin karena pada tahu ya keseharian kita juga, kayaknya kalau misalnya nulis lagu itu kalian beneran nih nulis lagu kayak gitu, karena kesehariannya kita semua pada konyol, emang ya bodoh-bodohan aja gitu. Tapi dalam Penulisan lirik mungkin sangat hati-hati dan ya kita garapnya beda lah. bener-bener serius waktu itu. Jadi polanya itu biasanya Leo nyiapin musik dan lirik-liriknya, sketsa awal lagu. sketsa awalnya, habis itu aku proses liriknya biar bisa dia dibikin jadi satu cerita. Jadi aku susun ulang dari baris pertama sampai ref sampai baris terakhir, disusun bisa jadi diceritain sebenarnya yang mau diceritain dari apa namanya lagu ini sebenarnya apa gitu. Nah, rata-rata seneng sih. Cuma satu album kan semua bahasa Indonesia ya bang. Jadi kita itu yang terkejutnya ketika kawan-kawan banyak yang ngerasa kok kayaknya bahasanya nggak bahasa Indonesia tapi kok ya gitu. Masih nggak umum juga. Jadi kalau yang kita lihat sih mungkin ya nggak semua sih bisa menikmatin ya. Mungkin kayak sekitar umur 20. Iya, biasanya kan kalau apa namanya musisi banyak yang udah nargetin lagunya kan, sebenarnya pasarnya itu gimana. Kalau di kita ngerasa kalau apa ya, anak kuliah kayaknya mungkin belum apa ya, belum bisa menikmati gitu loh, karena mungkin belum relate sama dia, yang mungkin bukan, tapi ini bukan diartikan sebagai masih kacangan lah apanya segala macam, nggak gitu. Mereka memang belum di fasenya aja sebenarnya. Nah, yang kita ceritakan itu mungkin di fase 25-an ke atas gitu, yang memang udah lonceng kehidupan udah bunyi gitu. Udah mulai dipanggil-panggilin nih. Kehidupan nyata itu sebenarnya kayak apa? Semengerikan itu enggak maksudnya? Kalau sebenarnya dalam perjalanan album itu aku bisa bilang lagunya Selat Malaka itu cukup apa ya, kalau aku pribadi ada lagu yang benar-benar menakutkan. Barisan terpanjang itu emang menceritakan tentang kematian juga, perbatasan juga menceritakan tentang kematian, yang waktu kita lagi perjalanan dalam kematian ketemu sama diri kita masih kecil, perjalanan apapun itu yang telah kita alami diceritakan di situ juga. Barisan terpanjang apa? Barisan terpanjang kan bisa gue gambarkan sebuah antrian. Orang ini antri untuk apa ya? Apa yang Silakan dijawab mereka? Jadi waktu itu emang barisan terpanjang, waktu itu aku nulis lagunya karena ngebayangin tentang kita gitu memasuki zaman yang kayaknya makin mendekati akhirnya ya gitu ya. Berat Mungkin, ya? Berat ini maksudnya barisan panjang ini cukup berat ya? Ada nilai spiritualnya sih memang buatku. Jadi barisan terpanjang itu memang ya tentang orang yang berbaris panjang kayak kita nunggu giliran kita masing-masing. Karena waktu itu aku udah juga senang baca bukunya Bukan Pasar Malam itu, buku Pramudia Nantatur. Jadi kayak kenapa dia bilang bukan pasar malam, karena di situ dia bilang kehidupan ini bukan pasar malam gitu. Orang datang sendiri-sendiri, perginya juga sendiri-sendiri. Nggak kayak di pasar malam kita datang beramai-ramai, bubar juga rame-rame. Dan dari buku itu ngebantu aku menulis lagu Barisan Terpanjang dan Nanar juga. Topiknya nggak jauh beda, cuma di Barisan Terpanjang ini emang lebih kayak ngeluarin unek-unekku tentang sekarang zaman udah makin edan gitu, orang-orang udah makin kacau sebenarnya gitu kan. Jadi kayak di liriknya itu ada mulailah belajar bermusuhan dalam iman gitu. Jadi kayak satu hal yang kontras kan, ketika kita belajar membangun iman kita kan itu mencari kedamaian kita sebenarnya, mencari kedamaian di diri kita. Tapi di satu sisi ada beberapa orang juga yang malah dia ingin membangun kedamaian dalam dirinya, tapi keluar dirinya dia malah jadi membangun sesuatu yang berlawanan gitu, malah jadi kontradiksi kan. Dia pengen damai di dalam, dia pengen mencari kedamaian, tapi
ketika dia keluar dia nggak menciptakan damai itu, malah dia melawan siapa aja yang mungkin berlawanan dengan nilai-nilai yang dia anut gitu. Itu pandanganku waktu itu, dan aku juga selalu diskusikan sama kawan-kawan sendiri sih. Aku juga menghindari supaya egois gitu kan, narsis dengan ide-ide yang ada di kepalaku. Jadi waktu itu aku present ke mereka, mereka juga senang. Oke, kita lanjut lagunya sampai kita pilih barisan terpanjang lah gitu. Keren. Berat ya. Kita balik ke musisian lah tadi. Siap. Indonesia kan. Siap. Idola atau influencer dari Bang Jose dulu nih. Kurt Cobain. Dia emang main drum. Ya, tapi dari kecil yang udah disuguhin sama abang kakak itu tiap hari dengar Nirvana. Apa lagu Nirvana yang paling abang favorit kan? Anarchism. Aneurism. Yes. Dave Grohl berarti suka juga? Suka, pasti dong. Tapi kenapa Nirvana sama Selat Malaka ini kan sangat-sangat Iya, bisa sangat. dibilang timpang lah warna musiknya. Karena memang dia pertama masuk sama aku juga menyelesaikannya juga benar-benar Lama susah ya. Susah ya. Mengadaptasi dengan lagu, apalagi dulu pertama saat Malaka itu proses pertama bentuk itu kita bawain lagu jazz terus. Wih. Kita main jazz swing. Kan awak denger Aneurism Iya. gitu kan. Tapi harus beradaptasi gimana juga, harus mengikutin juga kan. Berarti Cobain lain menginfluence diri abang untuk main musik. Kalau Bang Albert Kalau aku sih nggak ada yang spesifik, mungkin lebih ke era sih. Kalau aku lebih senang dengar lagu era jazz klasik. Makanya di Selat Malaka pertama kali terbentuk itu tuh masih egoku. Jadi aku pengen bikin band yang jazznya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Tapi in times ya ini persoalan empat kepala. Apa yang dia nyaman belum tentu apa yang aku nyaman. Nah jadi akhirnya bener-bener ya apa namanya, chemistry itu kan kalau kata Leo investasi kan. Jadi kita bener-bener ya brainstorm terus sebenarnya apa sih yang dia suka, apa sih kalau dibikin kayak begini dia kira-kira gimana ya gitu, nyaman atau enggak. Akhirnya justru saling mendengar dan dapat nih senternya Selat Malaka itu kayak apa, dan semuanya terakomodir gitu. Walaupun kayak si Jose tadi dari musik yang grunge dan belajar musik jazz, akhirnya ya bisa juga apapun itu diadaptasikan ke musiknya si Selat Malaka sendiri malah. 4 SKS jawabannya. Iya juga ya. Pening juga tadi. Kalau Bang Leo Kalau aku di gitar ya. Gitaris favorit Bang Leo lah. Kalau aku sih senangnya Led Zeppelin ya, Jimmy Page. Jadi memang aku dengarnya Led Zeppelin, senangnya ngerock, blues ya. Blues itu ada Jimmy Page, Jeff Beck, Eric Clapton, Jimi Hendrix. Seneng sih, cuma emang yang bikin aku beli gitar listrik itu Jimmy Page, Led Zeppelin. Buat abang beli gitar listrik. Beli gitar listrik, harus beli gitar listrik lah ini gitu. Si Jimmy Page tadi ya. Tapi jauh sebelum itu yang bikin seneng gitar itu Ceylon Seven. Eros. Jadi waktu itu dengar lagunya waktu masih SD udah begaya aja kayak main gitar. Terus SMP dengar Led Zeppelin, anjir gini kan, beli gitar listrik gitu, langsung minta ke orang tua, kayaknya pengen beli gitar listrik lah gitu. Nah, berarti berbeda-beda juga nih apanya, beda-beda influence-nya. Terus di 2021 nih yang baru mulai lah bisa dibilang, apa target Selat Malaka? Mungkin mungkin album kedua atau tour atau video klip lagi atau apa gitu. Jangka panjang mungkin belum ada ya. Yang Tapi terdekat mungkin. Jangka pendek kita pasti tetap dengan jawaban kita pertama tadi, kita mau Fokus di promosi album. Terus ya mungkin nanti dari situ kita bisa bikin turunan, mungkin kita mau bikin merchandise atau apa. Tapi untuk tahun 2021 ini belum ada kita ngomong untuk jangka panjang ya, hanya di situ aja promosi sih. Tapi ku tengok Bang Albert tadi di follow Dani Lariadi itu kayak mana cerita? Iya, mana gua cerita itu? Emang Kapan? Luar biasa ya. Kapan? Udah lama itu. Oh udah lama. kok Oh wow. Kenal Wow.
kenal sih enggak sebenarnya waktu Bisa nggak tahu, maksudnya Bang Leo nggak tahu sama Bang Josi? Enggak, aku nggak tahu. Iya, nggak Apa peduli nggak juga tahu? sebenarnya. jadi Kayaknya itu info yang mesti dibagi. Itu pagi tahu ya. Aku harus kasih tahu kawan-kawan nih. Kan gitu. Oh dia nggak enggak gitu sih. orangnya. Iya. Dia diam-diam namanya? aja. Diam-diam makan Aku malam. senang Danila itu dari album pertama Yes. yang waktu dia Senang. sama sekali belum se-booming sekarang lah. Heeh. Karena waktu album pertama itu kan marketnya emang bener-bener niche banget. Dan lagu dia itu ya memang apa jazznya kental banget. Jadi aku bener-bener wah nih lagu aku banget nih gitu. Habis itu cari-cari info, dapatlah kontaknya Mas Lava, Siapa? produsernya Danila. Danila. Oke. Nah, yang ngobrol-ngobrol nanya banyak Berarti minta pakai input orang juga. dalam juga nih nge-follow. Biar di-follow apa kayak mana? Oh, enggak Oh enggak ya. juga sih. Enggak ya. Waktu itu Pakai followersnya gitu. Oh, enggak. Danila belum banyak. Oh berarti udah lama ini di-follow-nya. Udah lama. Waktu itu kalau nggak salah masih 2000-an kali. Belum verified berarti ya. Belum lah. Jadi follow dia di follow back langsung. Mungkin Aku juga nggak pernah ngobrol sama Danilanya. Malah ya cuman sama Lava yang pernah ngobrol. tapi ketemu pernah. Ketemu waktu dia main ke Medan doang. Iya, di sana berarti ya. Makanya ke belakang Sekarang Mimun ya, atau mana? enggak yang waktu SC, pertama SC. di Oh. itu yang di Iskandar Muda. Ya ketemu sama dianya ya nggak gimana banget. Dia aja juga nggak tahu kali fallback aku. Paling Mungkin Silap kalau dia iya, tuh kali, siapa? silap. mungkin pas nge-scroll gini Iya, seret agak kena follow-nya. Oh, dia. Tapi aku juga nggak pernah. Nggak kenal siapa. Iya. Unfollow dah. Mungkin habis nggak sengaja ngelihat ini toto siapa sih ini bocah. Unfollow. Tengok, oh haru biru didengarkan enak jadi nggak nyangkul. Harapannya kan. Dan betul haru biru itu nggak asing kali. Dan penasaran juga aku denger di mana gitu. Coba aku ingat. Nggak ingat. Aku sampai sekarang justru tetap gimana bang? Iya. Kenapa itu? Kenapa? Silakan Nah, produser. Ayo waktu itu Video kita mikirin konten Hmm. ya. Kita udah jarang nge-gigs juga ya kan. Terus udah waktu itu kita bikin ide kita mau bikin video lirik lah, belum pernah kita buat video lirik. Itu video lirik pertama. Video live akustik itu sebelum-sebelumnya jauh-jauh hari udah ada kan. Kita brainstorming apa ya idenya ya gitu. Kita nggak punya budget untuk nge-hire videographer. Cuma teman kita Ari punya kamera, oke. Minjem lah gitu kan, kita minjem. Terus aku waktu itu ya lagi senang karena aku dengar lagunya, aku juga lagi kebetulan senang nonton film-film Hong Kong gitu yang tone-nya gelap gitu kayak Wong Kar-wai. Terus kayaknya coba karena kan lirik ya, video lirik. Jadi ya udah, itu center ininya, point of interestnya, tapi visualnya mungkin gak usah yang terlalu berat gitu. Aku jadi rumah aku itu di dekat Pajak Simpang Limun. Jadi waktu itu aku pagi-pagi ke Pajak Simpang Limun, rame kan orang kan, karena aku bayangin lagunya juga berbicara tentang ini kan. Jadi di pasar itu kan aku senangnya kalau nengok pasar itu kan orang lalu lalang gitu, macem-macem, yang perempuan kerja, yang laki-laki kerja gitu. Jadi, Relate lah ya. semuanya situ kerja gitu, semuanya berusaha gitu, sedang berjuang. Ya udah aku jalan aja bawa kamera terus Sendiri ya Bang? sendiri Mana pertama. nih? Maksud Bang Alp sama Bang Josi ini kemana? Waktu itu aku ngetes dulu Oh. sendiri. Cuma aku udah edit, terus yang lain komplain, kok goyang kali gini, sakit kepalaku kata siapa. Oh sorry gue bilang kan. Udah Ternyata- nggak bantu. Iya Bang ya? sorry. Sorry bang. Minta tolong lah ya kan, sampai ngerendernya di kantor ya kan, karena komputer kantor yang kenceng. Turun gunung lah Jose sama Ari, oke mana kawanin, oke. Baru kita take ulang di tempat yang Ulang sama berarti? tapi Berarti yang itu dihapus, nggak dipakai lagi? kita gabungin sih. Oh, Yang bagian terakhir tetap itu dipakai. yang goyang-goyang itu yang aku ngetik. Cuma yang stabil itu Ari, dibantu Ari. Terus kita edit dan sesudah selesai langsung suka gitu. Jadi Sesuai gambaran nggak? sesuai gambaran sih. Sesuai ya? Dengan tone-nya gitu gelap kan gitu. Dan ya oke gitu. Keren. Terus tadi aku dengar ada teman-teman yang beli album itu, kira-kira bisa beli albumnya dalam bentuk fisik atau Fisik. digital? Fisik. Fisik Sekarang ada. masih fisik sih, iya. Itu kisaran harga mungkin disebutkan. Kalau harga satu VCD itu 50.000. CD CD. 50.000. Mau dapat CD ya? Dapat CD doang. Dan sekarang masih bisa dipesan. Masih tinggal
DM aja dari Instagram Instagramnya di Selat Malaka _ Selat Malaka _. DM aja minta pesan ke situ berapa piece dikirim kemana, atau Ada minimum capacity, maksudnya minimum quantity-nya ada. nggak Bisa beli ada. satuan boleh aja. Ya? Beli satuan boleh aja, kita terbuka aja kok. Atau ya kontak ke DFA Records, Don't Fade Away Records, labelnya kita, bisa pesan dari mereka juga kalau misalnya domisilinya di Jawa. Satu CD harga 50, ya terjangkau lah ya. Cukup lah. Terjangkau. 50.000 dapat 8 lagu yang keren. Untuk jalan aja. Iya, Ya kan? Untuk di jalan kayak saya. Tapi saya sarankan untuk mendengarkan itu kalau bisa ada teman. Kenapa tuh? Terlalu gelap lagunya. Jadi makin penasaran sih. Jadi makin penasaran. Mungkin boleh lah Bang kasih tips dan trik Apa itu? untuk Tribuners misalnya pengen mulai ngeband. Mungkin dari Bang Josi dulu. Kalau Gimana sih mulai- bisa sampai langgeng, konsisten itu kayak mana? intinya cari teman itu yang gimana ya, sama-sama punya kemauan gitu. Nggak cuman ngeband sih, Iya, setuju. bukan cuman mau ngeband aja, gabung kemauan Gak hanya untuk ngeband. bukan hanya untuk ngeband, karena kita juga ngeband ini bukan untuk ngeband aja, tuh belajar Iya. Kita juga saling diskusi, berteman. Udah kayak rumah. ke rumah. Berarti ketemu bukan hanya kegiatan band kan? Iya. Tapi cari teman yang punya kemauan yang sama. Iya. Terus kira-kira ada lagi skill Skill itu nomor belakangan. berapa? Itu belakangan sih. Kenapa? Karena jujur aja, pertama aku kesal Malaka, skill aku di jazz tuh nggak ada. Tapi Sama. skill di drum ada. Tapi mau nggak mau kalau kita memang untuk band, pasti kita harus bisa main dulu kan. Oke. Tapi kalau masalah skill jago enggaknya itu urusan belakang. Berarti ya maju aja dulu ya. Iya benar. Kalau dari Bang Albert mungkin ada mau ditambahkan atau boleh ada promo lah. Mana dengerinnya di IG-nya di apa tadi, mungkin Tribuners lupa. Kalau untuk pertanyaan tadi itu sih tips and trick ngeband itu sebenarnya yang kalau buatku pribadi yang paling penting itu adalah kumpulkan orang yang tepat, punya kemauan yang sama kayak kata Jose tadi, terus rajin-rajin tutup kuping. Kenapa? Karena Dari apa? komentar Ya benar. komentar orang apapun yang dia bilang, telurkan aja karyamu. Dulu banyak yang banyak yang cibir juga kan di Selat Malaka ini, banyak yang paling bentaran doang nih, project-projectan anak-anak biasa lah ini. Tapi aku dari awal itu ngumpulin Selat Malaka bener-bener sampai satu tim itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi aku ketemu sama Leo, ngobrol dulu, ayo kita bikin band, baru ketemu sama Jose. Itu prosesnya panjang, emang bener-bener aku wawancarain satu-satu. Pengen ngeband, pengen dapat duit, pengen apa nih gitu. Iya. Kalau pengen dapat duit, sorry aku nggak bisa nawarin itu. Tapi kalau kau pengen kembang bareng, kau punya karya, ada yang bisa kau pertanggungjawabkan sama siapapun itu, ayo, aku lagi pengen bikin itu juga. Akhirnya ya gabung satu visi misi nih gitu. Dan dalam perjalanannya ya pasti ada aja konflik. Tapi pada akhirnya sama-sama ngerti ya. Ini kita di perahu yang sama, tujuannya mau ke situ bareng ini. Jadi ya biasa-biasa aja sebenarnya pada akhirnya. Berarti Gitu. bisa dibilang, mungkin Bang Leo bisa jawab atau Bang Albert, Selat Malaka ini bukan tujuan ngebandnya uang, bukan? Enggak. Tapi untungnya ada aja duitnya. Ada aja datang rezeki. Yang pertama, tujuan utama dari ngeband itu apa? Kalau aku dari awal itu Berkarya. langsung menetapkan tujuan kita berkarya ya. Berkarya. Aku mau kita komit nih ngeband. Ngeband itu proses yang panjang. Nah, outputnya harus ada nih. Itulah jadi album. Itulah jadi album gitu. Makanya kita pengennya tetap rilisan fisik duluan. Itu kayak pride-nya kita juga nih, kayak sertifikat kelulusan gitu. Jadi harus ada album fisik, terus baru nanti kita mungkin rilis di digital gitu. Tapi sekarang belum ada digital. Belum. Cuma di fisik. Masih di fisik doang. Mungkin ada yang mau ditambahi Bang Leo sebelum kita tutup Ya, jadi untuk hari ini. buat Tribuners yang mau ngeband, mau bermusik solo atau ngeband gitu,
Itu bener yang dibilang Jose sih, kemauan ya. Kita mencari teman juga yang kemauan gitu, karena kita berempat, kita punya 4 itu, satu orang punya mata 2 kali 4 8 mata. Dengan 8 mata kenapa kita harus memaksakan untuk mencari satu perspektif aja gitu kan. Kita masing-masing ada perspektif, gimana caranya ini bisa menuju satu titik itu ya dengan kemauan gitu. Hari ini gagal, besok kita coba lagi. Yang penting mau mencoba terus gitu, mau beradaptasi. Jadi yang kedua, yang penting senang gitu. Jadi lakukan aja, selama senang lakukan. Mau musik apa, mau liriknya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, sikat aja. Selagi senang ya. Selagi senang gitu, kita happy. Yang penting ngerjainnya happy gitu. Jadi kami juga ya pastilah ada masa-masanya kita capek apa, tapi jenuh pasti ada, tapi waktu ngumpul ya udah kita ketawa-ketawa lagi, kita senang gitu. Jadi ya pasti ada naik turunnya. Jadi yang penting kemauan dan happy, senang sih. Itu udah paling pas lah dari semuanya lah. Punya, cari teman yang punya kemauan yang sama, seneng, terus apa tujuan tadi ya, ada tujuannya lah. ada tujuannya lah, ada yang harus disampaikan, maksudnya ada yang harus dituju untuk sampai gitu lah ya. Jadi mungkin Ngopstik kali ini sama Selat Malaka itu dulu. Terima kasih untuk Selat Malaka udah mampir ke Tribun Medan. Terima Sukses kasih. terus. Terima kasih. Ditunggu karya-karya selanjutnya. Entah Siap. itu dalam bentuk musik dan mungkin tulisan ya, Amin. yang bisa dibaca. Udah, itu dulu untuk malam ini. Aku Ispan dan ada Selat Malaka pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa.